Kelaa. Kelaa hilap deh namanya. Plat. Sampai penuh saya tubuh disengat oleh lebah. Iya. Bengkak alhamdulillah. Jadi gendut. Halo Baraya Priangan, kita kembali lagi nih, tentunya dengan sajian konten yang menarik dan informatif. Maka dari itu, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian semua tak ketinggalan konten-konten yang menarik yang akan terus kami sajikan. Baraya, kalian pasti sudah tahu kan nama hewan yang satu ini? Ya, lebah. Hal apa yang pertama kali kalian pikirkan jika melihat hewan ini? Pertama, mungkin sengatannya. Kedua, takut. Ketiga, lari. Ya, gimana nggak lari ya, Baraya? Kalau kena sengatannya, badan bisa bengkak tuh. Tapi ternyata hewan ini dengan nama latin Apis cerana bisa jadi sumber cuan yang cukup menjanjikan loh. Gak percaya? Simak terus video ini sampai akhir ya. Lebah madu merupakan salah satu serangga yang hidup berkoloni. Satu koloninya bisa terdiri dari 10-60 ribu lebah. Mereka biasa menghisap nektar dari bunga yang tumbuh di sekitarnya. Nah, nektar ini merupakan cikal bakal dari sebuah madu, Baraya. Jadi, setelah menghisapnya, si lebah akan menyimpan nektar tersebut di salah satu bagian dalam perut mereka dan merubahnya menjadi molekul glukosa fruktosa melalui enzim invertase. Di saat yang bersamaan, keasaman nektar itu juga akan lebih ditingkatkan untuk membunuh bakteri yang ada di dalamnya. Nah, sesampainya di sarang, nektar-nektar yang ada di dalam perut lebah itu bakal dimuntahkan dan disebarkan kepada lebah pekerja dari mulut ke mulut sampai kadar airnya mencapai 18%. Nah, jika kadar air sudah mencapai 18%, maka nektar itu baru bisa disebut sebagai madu, Baraya. Madu inilah yang Mimin maksud, bisa jadi sumber cuan yang menjanjikan. Karena harganya bisa dibilang cukup mahal, Baraya. Nah, di kota Tasikmalaya sendiri, ada salah seorang petani lebah madu murni yang terbilang sukses dalam menjalankan usahanya. Sebut saja Rizky Ahmad Maulana. Sosok pria berusia 27 tahun ini mengaku kalau dirinya sudah turun-temurun menjalankan usaha itu. Budidaya madu teratai itu sebenarnya didirikan oleh ayah saya ya. Pada tahun sekitar 90-an. Pertama, kita adalah di bawah didikan dinas perhutani dari dinas setempat. Untuk pertama seperti biasa ya, dulu ayah saya itu pekerja di pom bensin ya, SPBU. Terus dia bekerja sampingan mencari ya madu, mencari lebah seperti itu. Kemudian karena mungkin omset penghasilan mungkin lebih dari dia bekerja, maka dari itu mungkin resign dari SPBU terus langsung fokus berkecimpung di dunia perlebahan madu budidaya. Tuh kan, sampai sini juga sudah terbukti ya, kalau madu merupakan salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Buktinya, ketika sang ayah dari Kang Rizky merintis usaha lebah madu, beliau langsung resign dari pekerjaannya dan memutuskan untuk menekuni usaha ini. Secara omset yang didapat, jauh lebih tinggi ketimbang penghasilannya saat bekerja. Oke Baraya, kita lanjut.
Sampai saat ini, Rizky mengaku sudah mempunyai lebih dari 50 sarang lebah di kebunnya. Waduh, banyak juga ya. Kalau satu sarangnya dihuni sekitar 25.000 lebah saja, dikalikan 50, ada sekitar 1.250.000 lebah yang beliau pelihara. Wah, banyak juga ya. Gak kebayang deh kalau semua lebah-lebah itu bersatu dan menyerang kita. Nah, Baraya, selain Apis cerana, kebun lebah madu teratai ini juga memelihara lebah-lebah dari jenis lain, seperti Apis dorsata atau lebah hutan, dan Apis trigona atau lebah kelanceng. Dari ketiga jenis lebah itu, Rizky menyebut kalau yang paling banyak dalam menghasilkan madu adalah lebah jenis Apis trigona. Itu karena madu yang dihasilkan cenderung lebih masam, sehingga memiliki sifat antimikroba yang lebih tinggi. Khasiatnya pun tak usah diragukan lagi. Baik madu kelanceng maupun madu hutan dan lokal, semuanya mempunyai khasiat untuk kesehatan, Baraya. Selain bisa dipakai untuk menjaga stamina dan imunitas tubuh, madu juga bisa dijadikan sebagai obat luar. Kalau yang paling parah ada yang sempat dia kista. Kita ada juga produksi madu pahit. Nah, madu pahit itu dari nektar pohon mahoni sehingga menghasilkan rasa dari madu tersebut. Ada kandungan dari pohon mahoni juga yang katanya baik untuk tubuh. Nah, untuk itu dia rutin ke sini untuk mengkonsumsi madu pahit tersebut, dan alhamdulillah tanpa proses operasi kistanya sampai bisa dikeluarkan secara alami. Nah, begitu katanya Baraya. Wah, memang luar biasa ya khasiat madu murni ini. Yuk, sok mangga anu peryogi maduna, biasa langsung dongkap wae ka kebun lebah madu teratai yang beralamat di Kampung Sindang Suka, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Di sana, Rizky sudah menyediakan madu murni dari hasil kebunnya dalam berbagai kemasan. Mulai dari yang kemasan 250 ml dengan harga Rp60.000 sampai kemasan 500 ml seharga Rp110.000. Selain itu, ada juga kemasan madu dengan sarang seberat 500 gram, ini dihargai Rp120.000 per botolnya. Mangga, sok kantun milihnya. Oke, kita lanjut Baraya. Rizky mengaku dalam sekali panen, ia bisa menghasilkan madu sampai 2 kintal. Kalau sedang musim bunga, beda cerita. Jumlahnya bahkan bisa lebih dari itu. Waduh, gak kurang banyak tuh, Kang. Panen madu bisa dilakukan maksimal 2 kali dalam sebulan. Biasanya, ia memanen madu antara pagi atau sore hari. Karena nih Baraya, di waktu tersebut, lebah biasanya cenderung lebih tenang dan kurang agresif. Beda cerita kalau memanen di siang bolong. Lebah-lebah akan lebih agresif dan tak segan untuk menyerang. Tahulah kalian kalau diserang lebah hasilnya kayak gimana? Badan dijamin bakal jendol-jendol deh. Hihihi. Nah Baraya, madu-madu hasil kebun teratai ini biasa dipasarkan ke berbagai wilayah. Bahkan sudah sampai keluar pulau, seperti Kalimantan dan Bali. Usut punya usut, ternyata kebutuhan madu cukup besar loh Baraya. Rizky mengaku untuk kebutuhan Pulau Bali saja, dirinya harus memenuhi antara 50 kilo sampai 1 kintal per bulannya. Kebutuhan akan madu juga menurutnya datang dari luar negeri, terutama dari negeri Sakura Jepang. Namun, selama ini ia belum bisa melakukan ekspor karena berbagai hal. Salah satunya adalah tidak mampu mencukupi permintaan tersebut. Dulu pernah kirim sampel ke daerah Jepang, ke negara Jepang, dan alhamdulillah dalam sampel tersebut kualitas dalam madu kita itu sangat terpakai, sangat masuk dalam kriteria mereka. Tapi kendalanya dari mereka itu langsung meminta kontrak dan meminta dalam per bulan itu sekitar 3-5 ton. Oleh karena itu kita belum mampu untuk mengisinya. Wah, sangat disayangkan ya Kang.
Padahal, itu salah satu peluang yang sangat bagus untuk diambil. Semoga pemerintah bisa menemukan solusi untuk hal ini ya. Mengingat itu akan sangat membantu para petani, khususnya petani lebah, untuk terus mengembangkan usahanya. By the way, ada yang penasaran kah dengan omset yang berhasil Kang Rizky dapat dari usaha madu murni ini? Nah, bagi kalian yang penasaran, kita simak nih pernyataan beliau berikut ini. Kalau omset, kemarin kita sedang meningkatnya ketika dilanda COVID ya. Ya alhamdulillah saat itu omset madu sangat meningkat pesat. Sampai rekor kita pada waktu COVID melanda itu sekitar 1,5 ton bisa terjual. Alhamdulillah ya dalam 1 bulan. Seperti itu. Kalau untuk sekarang dikarenakan kondisi udah kondusif, mungkin udah stabil lagi dalam rata-rata 20 juta dalam per bulan. Wow, ternyata meskipun saat ini terbilang menurun, omsetnya masih cukup tinggi ya. Secara gitu Kang, masih menembus 2 digit angka. Nah Baraya, gimana? Menjanjikan bukan omset bisnis madu murni ini? Ternyata pelihara si lebah ini menghasilkan cuan yang menjanjikan ya. Hayo, siapa di sini yang tertarik untuk ikut berkecimpung dalam bisnis lebah madu ini? Sok mangga, semangat ya buat kalian yang sedang merintis usaha, karena kesuksesan bisa saja datang dari sebuah usaha. Nah Baraya, nampaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian semua tak ketinggalan ragam informasi menarik yang akan terus kami sajikan. Sampai jumpa lagi!